Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mudah-mudahan hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepantasnya kata yang paling bijak kita ucapkan senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah menjadi pembawa risalah, yakni agama Islam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kita masuk pada materi bab 2, yaitu mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Di sini ada lagu ya. Sekarang anak-anakku sekalian perhatikan lagunya. Jadi sesuaikan dengan irama salawat badar ya. Di sini salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dunia ini sebentar saja, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar dapat tempat di surga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk surga, amal durhaka masuk neraka. Ya, anak-anakku sekalian, lagu ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita bahwa siapapun yang berbuat baik pasti akan diberi balasan oleh Allah. Ingat bahwa dunia ini hanya sebentar, kita akan menuju ke alam akhirat yang kekal. Olehnya itu, anak-anakku sekalian, di lagu ini menyampaikan kepada kita semua untuk senantiasa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berbuat baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita perhatikan gambar yang ada di slideshow di samping kiri saya. Di situ ada gambar unta, kemudian ada beberapa orang, ada yang naik unta dan ada yang sedang berjalan. Diperhatikan baik-baik anak-anakku sekalian ya. Bagaimana? Sudah dilihat? Nah, sekarang setelah dilihat atau diamati, kira-kira di pikiran anak-anakku sekalian apa yang timbul? Ayo coba kita ceritakan. Jadi nanti anak-anakku sekalian menuliskan hasil pemikirannya terhadap gambar ini, lalu kemudian mengirim ke grup WA kelas kita ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang mesti anak-anakku sekalian jawab ya. Yang pertama, di manakah tempat tinggalmu? Apakah kamu tinggal di kota atau di desa? Tentu sudah mengetahui bahwa orang yang tinggal di kota dan ada pula yang tinggal di desa-desa. Demikian juga dengan bangsa Arab jahiliyah, mereka juga ada yang tinggal di kota, ada pula yang tinggal di desa. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari,
sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Badui yang suka berpindah-pindah tempat. Golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Mata pencaharian mereka adalah beternak. Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab Jahiliyah antara lain, kita lihat pekerjaannya. Yang pertama itu adalah peternakan. Jadi peternakan ini menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui atau yang tinggal di pedesaan. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sering kena musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama adalah biri-biri. Jadi biri-biri ini mirip dengan domba, bulunya tebal seperti domba, kambing dan unta. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Selanjutnya kita coba. Kemudian yang kedua adalah pertanian. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Di padang pasir hampir tidak ada pohon, tapi ada juga sebagian tanahnya subur. Yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencarian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dia jual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupannya pada pertanian. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencarian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dia jual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Ia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, baik mereka yang kaya maupun miskin. Sebab tanpa pohon kurma, maka kehidupan di padang pasir akan semakin terasa sangat menderita. Pohon kurma sendiri di tanah Arab memiliki banyak kegunaan. Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab, bijinya sebagai persediaan untuk makanan mentah. Sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Badui. Batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Karena itu pohon kurma selalu menjadi pujaan dan impian orang-orang Badui yang sepanjang kehidupan mereka itu kekurangan air dan buah-buahan. Pada wilayah-wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah-buah dan sayur. Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi. Pertanian mereka menggunakan sistem tanah dan hujan atau menunggu musim hujan, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Sedangkan di Hadramaut dan Mahara utamanya menghasilkan palawija. Hasil-hasil pertanian ini yang menjadi komoditas perdagangan di Arabia. Nah, setelah anak-anakku sekalian melihat dua jenis kegiatan itu, mari kita membuat sebuah tugas
Jadi anak-anakku telah membaca jenis mata pencarian masyarakat Arab, peternakan dan pertanian. Sekarang tulislah manfaat kegiatan perekonomian masyarakat Arab tersebut bagi kehidupan mereka. Silahkan diisi pada lembar kerja yang sudah Bapak sediakan sebelumnya. Selamat bekerja kepada anak-anakku sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.